Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Fitrisnawanti dan teman saya yang selanjutnya nanti akan presentasi Citra Ceria. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu bab deposito. Nah, pasti kalian sudah pernah dengar ya, deposito itu apa sih? Nah, secara garis besar, deposito itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu deposito berjangka atau bisa disebut dengan time deposit, kemudian deposito harian atau deposit on call, dan sertifikat deposito. Deposito itu termasuk ke dalam golongan dana yang mahal karena bunga yang harus dibayarkan pihak bank kepada para deposan itu relatif tinggi dibandingkan dengan produk-produk bank lainnya seperti rekening giro maupun tabungan. Nah, apa sih deposito itu sesungguhnya? Nah, deposito itu adalah salah satu produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya itu hanya bisa dilakukan di waktu tertentu saja. Deposito tadi kan sudah saya jelaskan dibagi menjadi 3, yaitu deposito berjangka, deposito harian, dan sertifikat deposito. Nah, deposito berjangka sendiri itu adalah simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga atau si deposan tersebut dengan bank yang bersangkutan. Nah, deposito itu jangka waktu umumnya itu adalah 1 bulan ada, 3 bulan ada, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Nah, deposito berjangka ini dikeluarkan atau diterbitkan itu atas nama deposan sendiri sehingga tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Deposito itu tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo ya teman-teman, tapi biasanya ada juga sih yang karena ada keperluan yang mendesak dan harus mengeluarkan uang tersebut dalam waktu tertentu, bank biasanya mempertimbangkannya agar deposit itu bisa keluar sebelum jatuh tempo. Tapi harus ada pertimbangan dan persyaratan yang biasanya harus dipenuhi. Kemudian deposito berjangka itu pencairannya sebelum jatuh tempo itu biasanya kita kena sanksi karena kita mencairkan sebelum jatuh tempo, yang sanksi tersebut itu biasa kita kenal dengan istilah penalti. Nah, ada istilah ARO, automatic rollover, adalah istilah apabila deposit tersebut telah jatuh tempo dan deposit itu tidak dapat menarik dananya, maka bank otomatis itu memperpanjang jangka waktu deposito. Jadi semisal deposito itu jatuh temponya 3 bulan, nah setelah 3 bulan itu si deposan itu tidak mencairkan, jadi otomatis itu jangka waktu deposito akan bertambah sendiri sesuai kelipatannya, jadi bisa diperpanjang 3 bulan ke depan lagi, seperti itu. Itu namanya istilah automatic rollover. Nah, namun untuk suku bunganya itu disesuaikan dengan yang berlaku pada saat perpanjangan. Jadi suku bunga 3 bulan itu juga berlaku kelipatannya jika kita memperpanjangnya 3 bulan lagi. Nah, untuk menghitung bunga deposito yang kita terima nanti itu kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di layar itu sudah tertera rumus untuk menghitung deposito. Pertama itu kita harus menghitung bunga ya, bunga bersih yang kita terima setelah dipotong pajak ini. Nah, rumusnya itu pokok kali rate kali bulan dibagi 12. Jadi pokok itu jumlah dana awal yang kita depositoskan awal ya. Jadi kita deposito berapa, misal 10 juta. Kemudian rate itu adalah suku bunga deposit dalam persen per tahun. Jadi ini persen per tahun ya. Kemudian dikalikan bulan, berapa bulan jatuh tempo deposit yang kita inginkan, kemudian dibagi 12. Kemudian
ini juga ada contoh soal ya, atau contoh kasus dalam menghitung deposit. Seorang nasabah itu ingin mendepositokan uangnya dengan jangka waktu 3 bulan. Nah, ini rate-nya jadi 3 bulan. Maksudnya bulannya itu 3 bulan. Kemudian jumlah uang yang disetorkan itu 1 juta. Di contoh itu 1 juta. Terus kemudian tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank itu 16,5% dengan pajak deposito per tahun itu 20%. Jadi ini yang ditanyakan berapa deposito bunga bersih. Jadi bunga bersih yang kita terima setelah dipotong pajak ini. Kemudian kita akan menjawab soalnya itu dengan menggunakan rumus tadi sebelumnya. Jadi kita pertama menghitung deposito kotornya dulu. Jadi deposit kotor itu adalah deposit yang belum dipotong pajak. Jadi, rumusnya 1 juta dikali 16,5% itu tingkat bunganya, kemudian dikali 3 karena si nasabah itu memilih jangka waktu 3 bulan, baru dibagi 12. Nah, itu ketemunya Rp41.250. Nah, itu adalah deposit kotor. Kemudian setelah itu kita menghitung pajak depositnya. Kita tinggal mengkalikan deposito kotor tadi 41.250 dikali 20% karena pajak deposit per tahun itu 20%. Hasilnya 8.250. Nah, itu pajaknya sendiri. Jadi untuk menghitung bunga deposit bersih itu 41.250.000 itu deposit kotor, baru dikurangi pajak deposit yang kita temukan tadi yaitu 8.250. Nah, itu hasilnya sudah tertera yaitu 33.000. Jadi saat kita menyetorkan deposit 1 juta dengan bunga 16,5% per tahun, nah kita akan mendapatkan deposito bersih itu 33.000. Nah, seperti itu cara menghitung depositnya. Nah, ini di sini saya juga sediakan contoh form deposit ya. Itu yang sebelah kiri itu deposit, contoh form deposit yang model berjangka dari salah satu bank. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kemudian yang ke sebelah kanan itu contoh sertifikat deposito. Nah, untuk selanjutnya deposito harian maupun sertifikat deposito akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya, Citra Ceria. Sekian presentasinya, saya lanjutkan teman saya dulu untuk mempresentasikan slide selanjutnya. Terima kasih.